Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan yaitu tentang dia yang penting untuk kamu ketahui. Jadi kita akan baca tentang dia yang penting untuk kamu ketahui ya. Oke, kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Kita akan mulai baca sama-sama ya. Oke, sekarang kita mulai dari fokus bayangkan si dia ya. Fokus bayangkan si dia. Oke, tetap fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang yang pertama kita akan baca, apakah dia tulus kepadamu? Tanyakan dalam hati ya. Apakah dia tulus kepadaku? Kembali tanyakan dalam hati, apakah dia tulus kepadaku? Oke, kita akan mulai baca sama-sama. Tarotku akan mulai dari 3 buah kartu ya. Akan ada 3 buah cerita di sini. Untuk masing-masing tarotku akan tambahkan 2 buah kartu lagi ya. Tentang apakah dia tulus kepada kamu. Oke, kita akan mulai dari cerita yang pertama ya, kartu yang paling kiri. Ini kartu 2 pentakel ya. Ini untuk kamu yang berada di sebuah hubungan di mana bisa aja LDR, bisa aja ya seringkali kalian nggak bisa bareng terus-terusan alias mungkin dia harus keluar kota, kembali lagi, pergi lagi, kembali lagi. Nah ini dia. Jika kamu berada di hubungan seperti ini, cerita ini akan masuk untuk kamu ya. Kita akan lihat kartu yang pertama, apakah dia tulus kepada kamu. Ada cerita 9 pentakel ya, cerita tentang Venus di Virgo. Di sini dia memang sedang bekerja keras ya. Cerita Venus ini adalah sebuah cerita di mana dia melakukan suatu hal atau kegiatan untuk orang yang dia sayangi. Cerita Virgo juga terkait sama ketulusan dan kerja keras. Dia bekerja keras untuk kamu dan masa depan kalian. Yang ini ada indikasi kuat bahwa dia tulus ya. Kita akan lihat lebih jauh lagi, di sini ada kartu 8. Kartu mayor ya, kartu mayor 8 itu kartu strength. Di sini memang ada banyak hal di mana kesabaran kamu sama dia ini sama-sama diuji, biarpun dia mungkin harus pergi jauh kembali lagi. Tapi yang sedang dia persiapkan adalah suatu masa depan yang lebih baik untuk kamu dan dia ya. Jadi ini cerita positif, yang ini cerita tentang ketulusan ya. Kita akan masuk ke cerita yang kedua. Kartu yang muncul adalah kartu temperance ya. Ini untuk kamu dan dia yang udah jalan sangat lama banget. Bukan untuk kamu yang baru jadian, tapi kalian udah jalan lama banget sehingga mungkin hubungannya udah gak sehangat dulu, atau mungkin udah kerasa kayak temen, atau mungkin malah lebih ke arah hubungannya kerasa dingin. Tapi ini untuk kamu dan dia yang udah jalan sangat lama sekali. Apakah dia tulus sama kamu? Kartu pertama kartu 9 tongkat ya. 9 tongkat kalau kita bilang cerita tentang ketulusan, ada cerita strategi di sini. Berarti ada hal-hal yang dia sembunyikan, ada hal-hal yang dia atur, ada hal-hal yang dia atur supaya hubungannya sama kamu baik, menyenangkan mungkin, atau mungkin nggak ribut, nggak selisih, karena mungkin kalau dia nggak atur strategi dengan baik, kalian cukup banyak gesekannya. Jadi ada sebuah cerita di sini, ada sedikit cerita ketidaktulusan ya. Kita akan lihat kartu yang kedua, kartu 7 sword, cerita rahasia. Ada banyak hal-hal yang dia sembunyikan dari kamu, ada banyak hal-hal yang dia berusaha tutupi dari kamu. Cerita kedua akan lebih kuat ke arah cerita ketidaktulusan ya daripada cerita tulus. Di awal udah ada indikasi dan ini diperkuat dengan kartu 7 pedang. Kartu 7 pedang cerita moon, sesuatu yang berada di dalam, disembunyikan, emosinya disembunyikan, perasaannya disembunyikan, dan bukan gak mungkin dia punya hubungan lain yang disembunyikan. Nanti kita akan baca lebih jauh ya. Kita menuju ke cerita yang ketiga. Kartu yang muncul adalah kartu Emperor. Ini untuk kamu dan dia yang berada di sebuah hubungan di mana si dia benar-benar dominan di hubungan ini. Apa maunya harus dipenuhin. Kalau dia udah bilang A ya harus A. Kalau dia tiba-tiba berubah B ya mau nggak mau kamu nurut ikut berubah B sama dia ya. Cerita sebuah hubungan di mana dia sangat dominan di hubungan ini. Kartu pertama yang muncul adalah kartu Wheel of Fortune ya. Biarpun hubungan ini kelihatannya dia dominan dan mungkin ada momen atau ada kondisi di mana kamu merasa cukup tertekan, gak bebas, diatur, dikontrol.
Tapi hubungan ini adalah suatu hubungan yang positif di mana ada nilai ketulusan dari dia ya. Biarpun dia dominan ya, dia tetap ada untuk kamu ya. Kemudian kartu yang kedua adalah kartu dua sword. Ini adalah sebuah kondisi di mana mungkin seringkali kamu ragu meneruskan hubungan ini. Bisa aja kamu udah jalan lama, udah married lama sama dia, tapi makin hari makin rasanya toksik dan kamu ragu sama hubungan ini. Bahkan mungkin kamu mulai ragu sama perasaan kamu. Tapi kondisi yang ini ada salah sebuah pembacaan di mana sebenarnya dari sisi dia ya dia tulus, tapi memang sikap dia dan sifat dia seperti itu ya. Ini cerita yang ketiga. Kita akan lanjutkan baca lebih jauh tentang apakah kira-kira ada indikasi dia punya hubungan yang lain. Kita kembali fokus ya, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati. Apakah dia punya hubungan yang lain selain aku? Sekali lagi ya, apakah dia punya hubungan yang lain selain aku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia punya hubungan yang lain selain aku? Oke, kita akan baca sama-sama. Tarotku akan mulai dari 3 kartu awal, 3 buah cerita seperti sebelumnya. Bisa aja kamu ada di salah satu cerita ini atau mungkin di lebih dari satu cerita ya. Untuk masing-masing kartu, tarotku akan tambahkan 2 buah kartu lagi ya. Oke, kita akan mulai dari kartu yang paling kiri, cerita yang pertama ya. Kartu pertama yang muncul adalah kartu King of Pentacle. Ini untuk kamu dan dia yang berada di sebuah hubungan di mana secara materi kamu nggak kekurangan apa-apa, atau secara materi dia nggak kekurangan apa-apa, tapi bisa aja kalau mungkin udah jalan dan nikah sama dia gitu ya. Dianya sih nggak kekurangan apa-apa, tapi kamu nggak pernah punya rasa memiliki apa-apa secara materi di hubungan ini. Dalam artian ya milik dia dan ya nggak terhubung sama kamu. Kalau kamu berada di kondisi hubungan yang seperti ini, di mana segala materi dia ya adalah milik dia, di mana dia penuh rahasia, dia nggak terbuka sama kamu, semuanya untuk dia sendirian nih. Kalau masuk cerita yang pertama, dan dia cukup cerdik dan cukup licik untuk mengelola semuanya ya. Cerita pertama. Kita masuk ke cerita yang kedua, kartu 1 cup. Ini untuk kamu dan dia. Ya kan, yang baru aja di awal hubungan, baru jatuh cinta bisa, baru jadian bisa, baru nikah juga bisa. Cerita awal ya, lagi senang-senangnya cerita cintanya lagi kuat. Selanjutnya cerita yang ketiga adalah kartu Hangman. Ini adalah sebuah hubungan di mana kamu udah berjuang sangat banyak untuk dia, berkorban sangat besar untuk dia ya. Kita mulai dari cerita yang pertama untuk dia yang cerdik ya, di mana ya dia punya segala cara untuk menguasai hal-hal yang terkait sama materi. Apakah dia punya yang lain selain kamu? Kartu pertama adalah kartu 6 tongkat. Dia punya lingkungan, dia punya teman-teman yang selalu mendukung dia. Menurut versi dia punya orang-orang di sekeliling dia yang memang selalu mendukung dia. Kita lihat lebih jauh lagi, di sini ada kartu The Lover ya. Dan dari orang-orang sekeliling dia, lingkungan dia, ternyata ada cerita tentang cinta, di mana ada cerita bahwa bisa aja dia punya orang lain selain kamu di lingkungan sekeliling dia. Sahabat yang kelihatannya hanya sahabat dekat, tapi sebenarnya ada hubungan lain. Cerita-cerita ini bisa ya. Jadi untuk kamu yang berada di sebuah hubungan di mana dia mulai penuh rahasia, di mana dia sembunyikan semuanya dari kamu, dia nggak pingin kamu memiliki apapun, ada kondisi bisa aja dia punya yang lain. Kita masuk ke cerita yang kedua. Ini untuk hubungan yang lagi cinta-cintanya, alias baru jalan, baru jadian, mungkin juga baru nikah ya. Ada kartu 1 pentacle. Ya, dia memulainya sama kamu, mengawali sama kamu. Kartu pertama sama-sama kartu S, satunya S cup, satunya S pentacle. Ini indikasi kuat masih belum ada cerita orang lain selain kamu. Kemudian kartu kedua adalah kartu 9 sword. Buat dia memikirkan kamu adalah segalanya. Mikirin kamu udah menghabiskan cukup banyak bagian pikiran dia, jadi dia nggak sempat untuk pikir yang lain ya. Cerita kedua dia nggak punya yang lain ya. Kita masuk ke cerita yang ketiga untuk kamu yang udah berjuang banyak, udah berkorban banyak, memberi banyak dalam hubungan ini. Apakah dia punya yang lain selain kamu? Kartu pertama yang muncul adalah kartu Knight of Pentacle. Ini cerita knight yang tidak bergerak. Ini indikasi bahwa tidak ada cerita bahwa dia punya yang lain di kartu pertama. Kita lihat ke kartu yang kedua.
Ada cerita di Empress ya, dia punya sahabat-sahabat dekat, teman-teman baik, ya tapi cerita untuk punya pasangan lain ini enggak. Tapi tidak menutup kemungkinan dia punya sahabat yang dekat. Entah itu lawan jenis, entah itu teman jenis, tapi dia punya orang dekat, tapi yang pasti bukan indikasi ke arah punya hubungan pihak lain ya. Hanya punya orang sahabat yang dekat di mana mungkin dia bisa ngobrol, dia bisa saling cerita, tapi tidak indikasi hubungan lain ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke pembacaan selanjutnya, yaitu masih tentang kamu dan dia ya. Apakah kamu akan bahagia bersama dengan dia? Kita akan baca sama-sama ya. Kembali fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah aku akan bahagia jika bersamanya? Sekali lagi tanyakan dalam hati ya, apakah aku akan bahagia jika bersama dia? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah aku akan bahagia jika bersama dengan dia ya? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku mulai dari 3 buah cerita seperti biasa. Masing-masing cerita tarotku akan tambahkan 2 buah kartu ya. Oke, kita akan mulai dari cerita yang pertama ya. 1 pentakel untuk kamu yang berada di awal hubungan baru jadian. Yang ini tidak ke arah baru jatuh cinta ya, hanya baru jadian bisa, baru nikah bisa, sama-sama di awal sebuah hubungan ya. Kalau baru jatuh cinta yang ini enggak, tapi baru jadian iya, baru nikah iya, masuk cerita yang ini ya. Kemudian kartu yang kedua. Kartu yang muncul adalah kartu 9 sword. Ini untuk kamu dan dia yang berada di sebuah hubungan di mana ya benar-benar banyak khawatirnya. Cerita tentang Mars di Gemini. Mars ini energinya agresif ya. Dimana setiap saat kamu khawatir dia, kepikiran dia, apakah dia sama yang lain, apakah dia nakal lagi, nih suatu hubungan yang dimana banyak khawatirnya mikirin dia. Jika kamu berada di kondisi hubungan seperti ini, kamu masuk cerita yang kedua ya. Kemudian cerita yang ketiga adalah kartu 10 sword. Ini untuk kamu yang pernah dikhianati. Entah dia menghadirkan pihak lain di hubungan kamu dan dia, entah dia nggak jujur sama kamu, entah dia punya hal-hal yang membuat kamu merasa dikhianati. Cerita yang ketiga ya. Oke, kita mulai dari cerita yang pertama, yaitu untuk kamu yang berada di awal hubungan. Akankah kamu bahagia bersama dengan dia? Kartu pertama, kartu 8 pentakel. Ini cerita di mana memang dia berfokus pada hubungan kamu sama dia. Dia bekerja untuk kamu, dia menyiapkan hal-hal yang terbaik untuk kamu sama dia ya, ini cerita positif. Kemudian kartu kedua, kartu King of Wands, dan dia selalu berusaha menjadi sosok panutan yang baik dan positif untuk kamu. Yang ini ada cerita bahwa bisa saja indikasi besar kamu akan bahagia bersama dengan dia ya. Sedangkan untuk cerita yang kedua, di mana dia selalu bikin kamu kepikiran ya. Kartu pertama ada kartu 10 tongkat. Kalau kamu memang ingin memperbaiki hubungan kamu sama dia, mau dikomunikasikan lagi, mau dibangun kepercayaannya, ini masih ada kesempatan bahagia. Tapi jika tidak, hubungan ini akan jadi suatu hubungan yang melelahkan. Saturnus di Sagittarius. Saturnus planet yang bawa struktur dan pembatasan. Saat Saturnus berada di Sagittarius untuk jangka panjang, kekhawatirannya akan makin besar, dan makin besar. Kecuali kamu perbaiki pola komunikasi kamu sama dia, kedekatan kamu sama dia, kepercayaan kamu sama dia. Kalau kamu nggak perbaiki ya indikasinya makin ke depan, makin kepikiran. Kemudian kartu kedua, cerita 7 sword, cerita rahasia ya. Banyak ketidakterbukaan satu sama lain. Yang ini jika kamu teruskan gak saling terbuka. Banyak rahasia yang disimpan, banyak yang disembunyikan. Ya ini cerita gak bahagia, udah jelas ya. Kita masuk ke cerita yang ketiga untuk kamu yang pernah dikhianati ya. Kartu pertama yang muncul adalah kartu Devil. Cerita hal-hal negatif yang berasal dari diri. Sekali lagi, berharap dia berubah itu nggak mungkin. Tapi kalau kamu mau membuat perubahan pelan-pelan di hubungan ini, mungkin aja dia berubah. Mungkin ya, nggak ada jaminan, tapi mungkin aja dia berubah. Tapi yang pasti indikasi negatifnya masih kuat di sini. Pengkhianatan yang sama masih mungkin terulang lagi di kemudian hari. Selanjutnya kartu yang kedua adalah kartu Sun. Kalau kamu mau sabar, ada indikasi sebuah perubahan terjadi, tapi jangka waktunya tidak sebentar alias panjang. Jika kamu bisa memaafkan hal-hal masa lalu dia, bisa menerima plus minus dia,
beserta mungkin cerita-cerita pengkhianatan dia yang lalu dan mungkin yang masih akan dilakukan lagi. Jika kamu bisa sabar, ada potensi kuat suatu saat ya dia bisa berubah lebih baik dan hubungan kamu bahagia. Namun kembali lagi, waktunya tidak sebentar dan ini membutuhkan kesabaran ekstra untuk kamu ya. Oke, sampai di sini pembacaan kita di video ini, yaitu tentang dia yang penting untuk kamu ketahui. Semoga membawa hal yang positif untuk para sahabat di sini ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku, subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video tarotku. Terima kasih. Bye-bye.